Ya, madakhil iblis fi qalbil insan sumal an yakni afatul lisan. Sahih? Ustaz. Hmm. Bahaya-bahaya dari lisan. Ya. Yang pertama di sini al-kalamu fi ma la ya'ni, ya, berbicara hal-hal yang tidak penting seperti yang Rasulullah katakan dalam hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Termasuk kebaikan seorang muslim yang baik itu barometernya adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna gitu, termasuk kalamul la yanfa, ya, saya yakni nggak ada manfaatnya maka kita meninggalkan. Kemudian yang Allah katakan juga dalam Al-Quran, ya, wa'fu wasfahu, ketika kita kita ketika berhadapan dengan orang lain adalah wa'fu wasfahu, memaafkan, berlapang dada, wa'arid anil jahilin, kita berpaling dari orang-orang yang bodoh gitu. Maksudnya ketika itu ada perkataan-perkataan yang memang tidak bermanfaat atau tidak sesuai gitu, bukan diajarkan kita mendebat, tapi meninggalkan justru, ya. Kemudian al-hudud fil batil, berbicara dalam kebatilan, ya, berbicara dalam kebatilan, termasuk tadi berbantah-bantahan, berdebat, ya, hal-hal yang memang tidak membawa faidah terhadap agama kita. Kemudian memaksakan dirinya, il kalam, ya, jadi memaksakan diri dalam berbicara, tidak tidak tempatnya, tidak pada tempatnya. Kemudian lagi di situ ada bercanda, ya, bergurau, al-mizah, ya. Kemudian menghina dan mengejek, al-istihza. Kemudian sya'isyar, membuka rahasia, ya, membuka rahasia. Membuka rahasia siapa? Membuka rahasia sesama mukmin, karena setiap mukmin adalah haram, ya, haram darahnya, haram kehormatannya, haram eh, apa aibnya kita bicarakan. Nah, salah satunya lagi di sini ada gibah. Apa makna gibah? Membicarakan Silakan. keburukan orang lain. Apa makna gibah? Kenapa di sini termasuk gibah ini dalam bahaya-bahaya lisan? Ya, Rasulullah sangat mengecam, ya, mengecam bahaya dari gibah ini. Apa yang Rasulullah katakan kepada para sahabat, ya ma'syar man amana bilisanihi. Jadi siapa yang ingin lisannya apa eh, kepada orang-orang beriman, ya, ya masyara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Jadi apa tanda-tandanya orang yang dikatakan sudah beriman namun imannya itu seperti yang pekan lalu saya jelaskan, ya, keimanan kita belum sempurna atau belum baik, ya, belum masuk ke hati kita. Walam yadkhulil iman qalbahu, tidak masuk, belum masuk iman itu dalam kok hatinya. La taqtabul muslimin, janganlah kita menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illaha auratahu, wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Ya, karena barang siapa yang mencari-cari aurat
mereka, maka kemudian Allah akan membukanya gitu. Kita membuka eh, kebaikan, kita membuka keburukan ya orang lain, secara otomatis Allah akan membuka aurat kita sekalipun kita sedang berada di dalam rumah. Walaupun kita sedang ada di dalam rumah, nggak lagi di luar, nggak lagi berinteraksi sama orang gitu ya. Kemudian Allah membuka aib kita. Nah ini justru hal yang tidak mungkin kita inginkan gitu ya. Ketika Allah membuka aib-aib kita, nauzubillah. Ya. Maka kata Rasulullah, ya kalau kita tidak mau seperti itu, kita jangan membuka aib sesama muslim yang lain. Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas. Ustazah. Jelas, Ustazah. Handphone biasanya pakai laptop. Kan ya di silakan yang punya bukunya kemarin atau PDF-nya ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Itu makna gibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Di slide setelahnya mungkin. Qalu, ketika sahabat ditanya ketika itu tentang gibah, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah di situ? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Qila. Kemudian berkata ya, afarata in kana fi akhi ma aqul. Kalau misalnya eh, cocok, emang sesuai gitu ya, apa yang kita lihat dengan apa yang kita katakan. Qala in kanat fihi ma taqul faqad tabtah. Kalau ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya, apa yang kita katakan dengan kenyataannya, itu adalah apa? Yang sesuai dengan apa yang kita katakan adalah gibah. Wa illam yakun fihi faqad bahta. Kalau nggak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan, itu adalah fitnah. Dan itu sesuatu yang sudah eh, membahayakan. Ya. Dan ini adalah sebuah dosa besar. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan hal yang memang betul ada, gitu. Keburukan itu memang betul ada di diri sahabat kita, ya. Maka itu adalah gibah. Kalaupun ternyata tidak sesuai apa yang kita bicarakan dengan kenyataannya, gitu. Karena misalnya penglihatan kita terbatas, kita nggak tahu maksudnya dia apa gitu. Tapi yang terlihat secara zohir ya seperti itu, gitu. Kemudian kita menangkapnya dari persepsi kita, kan gitu biasanya ya. Kemudian kita berikan informasi tersebut, keburukan tersebut kepada orang lain, ya. Maka itu adalah fitnah. Dan itu termasuk dari dosa besar. Ya. Apa kira-kira kafarat dari gibah? Ya Pak, ya, di sini teman-teman yang eh, belum pernah gibah atau yang sudah pernah atau sering. Kira-kira apa kafarat dari gibah? Karena ini termasuk dosa besar. Kira-kira apa kafarat dari gibah? Yang pertama di sini karena
Gibah ini dosa yang mencakup dua hal. Ya. Yang pertama hak kepada Allah, kemudian yang kedua hak kepada makhluk. Ya. Kenapa hak kepada Allah? Kan yang kita omongin orang, ya. Kita nggak ngejelekin tentang Allah, kan gitu ya. Yang kita ambil adalah kehormatan orang, bukan kehormatan kemuliaan dari Allah. Gitu. Kenapa begitu? Karena yang pertama artinya kita melanggar aturan-aturan Allah. Allah sudah memberikan kita aturan-aturan, termasuk larangan gibah. Ya. Wala yaqtab ba'dukum am ba'd. Ya, jangan kalian saling menggibahi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita langgar aturan tersebut, artinya kita tidak memberikan hak Allah, hak untuk dipatuhi, hak untuk taat. Ya, maka kafarat yang pertama adalah kita memohon ampun, ya bertaubat, meminta ampunan, menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taubah, ya. Atubu ilallah. Kita kembali kepada Allah. Kemudian kafarat yang kedua adalah berkaitan dengan hak kita kepada makhluk, gitu. Maka apa kafarat yang kedua? Seperti apa? Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kanat indahu madlamatun li akhi man malin aw 'iradin, falyatihi falyastahillaha minhu qabla an yukhadha wa laysa indahu dirhamun wala dinarun. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hada. Wa illa ukhidha min sayyiati hada fa'ulqiya alaih." Ya. Apa artinya? Barang siapa dari kita ini melakukan kezaliman, termasuk ghibah kepada saudara kita, baik secara harta ataupun kehormatan, maka hendaknya kita menemui mereka, kita memohon maaf kepada mereka, sebelum apa kata Rasulullah, sebelum dinar dan dirham itu nggak bernilai ya. Maksudnya apa? Di hari kiamat. Maka karena kenapa? Karena ketika dia mempunyai kebaikan kita nih, ketika kita punya kebaikan, amal solih, ya, ibadah kita bagus, tapi kemudian kita menggibahi, maka kemudian amalan-amalan yang kita lakukan selama ini diambil dan diberikan kepada orang yang kita gibahi. Nah, maka ketika kita tidak ada, amalan tersebut ternyata cuma sedikit, lebih banyak dari gibah yang kita lakukan kepada orang lain. Maka kita adalah orang termasuk dari orang yang rugi. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan kafaratu man irtabda an yastaghfir lahu, kata Rasulullah, barang siapa yang kita kafarat dari gibah, yang kita menggibahi seseorang adalah kita memohonkan ampun untuk siapa? Untuk orang yang kita gibahi. Ya, itu salah satu dari kafarat gibah. Kita habis gibahin orang, ya, eh, kita mohonin ampun, kita mendoakan dia. Itu kafaratnya. Kalau kita nggak mau amalan kita diambil ntar di hari kiamat sama orang yang kita gibahi. Ya, jadi yang pertama adalah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita artinya melanggar aturan-aturan Allah. Jadi ketika kita berurusan sebetulnya dengan manusia, sebetulnya kita bukan hanya berurusan sama manusia saja. Ya, karena manusia ini adalah makhluk Allah, gitu. Maka kemudian ketika kita mengambil hak manusia, artinya kita juga merusak ya hak-haknya Allah, gitu. Kemudian yang kedua adalah eh, ketika kita tidak ingin rugi atas amal yang akan diambil dari kita atas orang yang kita sudah gibahi, maka kemudian adalah kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang sudah kita gibahi. Gimana? Kita mungkin nggak nyadar kita udah menggibahi siapa siapa ya. Maka yang paling tepat adalah eh, doa yang diajarkan ya, yang sudah ada di dalam Al-Qur'an, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, di dalam surah Al-Hasr ya. Atau doanya Nabi Ibrahim alaihi salam ya, yang selalu meminta ampunan untuk orang mukmin. Allahumma ighfir lana
wa auladina walil mu'minina yauma yaqumu hisab, ya. Aku mohonkan ampunan kepada untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku juga semua umat muslim, umat orang mukmin, ya, pada hari hisab. Ini yang dicontohkan sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita memohon ampunan untuk orang-orang mukmin, mungkin saja ya kita lengah, lalai, kemudian kita tidak sadar gitu kan. Ternyata kita sudah banyak menggibahi orang. Baik. Eh, Sekarang namimah. Apa perbedaan antara gibah dengan namimah? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qatat qatatun. Apa makna qatatun? Qatatun. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qatatun. Hmm? Yang yang suka menyebar fitnah. Silakan dibaca. Siapa ya? Hafizoh, Maujudah, Hafizoh, Hafizoh, ada Hafizoh? Enggak ada. Ada Ustazah tapi lagi izin ke kamar mandi. Hilma, Hilma, Nah, Ustazah. dari Hilma. Ya, Ustazah. Qala Nauri ya, Ustazah. Nur. Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah. An-namimah ya naqul kalam nas ba'duhum ila ba'din ala ala jihatil ifsad. Faqala Ibnu Hajar rahimahullah qala fil ihya wa hadha huwa al-aktsar wala yahtasu bidzalika bal hiya kasyaf ma yakrahu kasyafuhu sawa'un akrahuhu sawa'un akrahul man manqulu anhu au ilai au salis wa sawa'an kana kasyafuhu biqaul au kitabatu au rom romzusa au ijma sawa'u fil manqulu kaunihi fa'ala au qaulan aiban au naqsu fil mawqulu anhu au ghairihi haqiqatu namimah ifsya'an sir wa hatakas fitrah ama yakrahu kasyafuhu. Jadi istilahnya tuh mindahin ya, mindahin berita yang satu ke berita ke yang satu dengan yang lain. Jadi menyebarkan. Misalnya contoh, ketika dia berbicara dengan A, maka dia katakan bahwasannya si B telah berkata begini 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 tentang dirimu.
ketika dia berbicara kepada si B, maka dia katakan, kalau si A ternyata berbuat begini, begini, begini untuk dirimu, ya, yang eh, berupa aib atau keburukan atau entah dia benar atau salah, ya, itu namimah. Jadi memindahkan, ya, memindahkan berita-berita dari yang satu ke yang lainnya. Nah, ini termasuk ini yang dikatakan dengan namimah. Seperti yang dikisahkan, diriwayatkan, ya, ada kisah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Dia ketika itu berhadapan dengan seorang laki-laki, kemudian dia bilang kepada laki-laki tersebut yang ada di hadapannya, katanya dia bilang, aku mendengar kamu sudah menjelekan diriku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata laki-laki itu? Aku tidak pernah melakukan hal tersebut, katanya gitu. Kemudian Sulaiman berkata, orang yang menyampaikan itu kepadaku, katanya Sulaiman, itu orang yang jujur. Tidak mungkin dia kadzib, ya, tidak mungkin. Misalnya dia seorang yang taat, dia seorang yang baik, ya, dia tidak mungkin berbohong kepadaku, kata Sulaiman bin Abdul Malik. Apa yang dilakukan? Terus kemudian apa yang dijawab oleh laki-laki tersebut? Orang ahlun namimah tidak akan pernah jujur. Orang namimah tidak akan pernah jujur. Kan kata Sulaiman bin Abdul Malik tadi dibilang, ini orang yang jujur, nggak mungkin dia bohong. Kalau ya, kamu ternyata sudah menjelek-jelekan diriku, katanya si lelaki tersebut, ya, tidak akan mungkin orang yang namimah itu melakukan kejujuran. Ya, karena memang tujuannya dia berkata seperti itu adalah untuk memindahkan berita yang satu kepada orang lain. Jadi artinya apa? Ketika kita menerima hal apapun, ya, tidak kita langsung percaya, dan juga tidak kita perlu izinkan gitu berita tersebut masuk ke dalam diri kita. Karena tujuan orang yang namimah adalah merusak. Nah, di depan A dia berkata B, di depan B dia berkata A. Selalu seperti itu. Orang ciri-ciri orang namimah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yahya bin Abu Kasir, ya, katanya orang namimah, ya, seperti penyihir, dia bisa merusak dalam satu malam. Hal-hal yang seperti ini banyak, ya, diceritakan, ya, oleh di dalam Al-Quran, ya, contoh-contoh pelaku namimah dan bahaya-bahayanya seperti itu. Ustazah Afwan, Sa'asal, berarti kalau orang yang namimah itu dia juga termasuk bisa mengadu domba ya Ustazah? Ya, namimah. Kalau istilah di Indonesia mungkin adu domba, ya. Jadi tujuannya itu memang untuk menebar kebencian. Ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik Mekah, ya, ketika awal-awal penabian, ya. Jadi yang jelas ini bukan tabiat seorang mukmin, gitu. Makanya sangat-sangat dikecam oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah ini perlu dicatat, ya. Inna syarron nas. Rasulullah sampai mengatakan inna syarron nas dzul wajhain, kata Rasulullah. Inna syarron nas dzul wajhain. Orang yang paling buruk, kata Rasulullah, siapa itu? Orang yang mempunyai dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi. Dia datang ke kumpulan orang dengan satu wajah, ya.
Kemudian datang lagi ke kumpulan orang yang lainnya, wahulai biwajhi. Dia datang lagi dengan wajah yang lainnya. Ya. Dia datang yang satu dengan wajah yang ini, dia datang satu dengan. Yang pertama motivasinya macam-macam. Yang jelas dia menebar kebencian. Kemudian dia bisa jadi juga untuk menjaga reputasi. Dia ingin dia ingin orang lain menganggap eksistensi diri dia. Ya. Untuk mendukung hal tersebut, dia buat kalimat-kalimat, omongan-omongan yang seakan-akan dia bisa masuk ke orang manapun gitu. Punya dua wajah. Agar apa? Agar bisa diterima. Nah, contohnya kisah yang tiga bersaudara itu yang dalam surah Al-Maidah ya. Busyair, Mubashir dan Busyair, Mubashir dan Bashir. Ya. Apa yang dilakukan tiga orang tersebut ya? Ya ketika mereka berada di dalam apa namanya kumpulan orang-orang mukmin, dia tinggal bersama Rasulullah, dia beriman, dia menampakkan keimanan, dia mendukung Rasulullah, dia mendukung dakwahnya Rasulullah. Tapi kemudian ketika dia kembali ya ke Mekah, bertemu dengan keluarganya orang-orang kafir ya, maka kemudian dia membuat syair-syair untuk menjelekkan Rasulullah. Ya, ini jelas ciri-ciri dari orang munafik. Ya. Dzul wajahain, mempunyai dua wajah. Ya. Hmm. Nah itu tentang namimah. Ini diberikan contoh di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ya bahaya-bahaya ya yang kecaman-kecaman dari Allah ya untuk orang-orang yang gibah, orang-orang yang namimah. Ya, untuk hafal tulisan ada yang mau ditanyakan? Zafan. Itu tadi hadis yang pertama itu nggak ada di buku ya, Ustaz? Yang Yang namimah, mana? yang namimah. Yang nggak ada di Hmm. tentang tadi ya memindahkan definisi Dari apa tadi? Dari Abu Hurairah atau dari yang kalau yang Abu Hurairah itu hadis tentang gibah. oh bukan Abu Hurairah. Hmm. Iya sudah.
Kita pindah ke materi al-ghadab. يعود الغضب لغة إلى الفعل الغضب أي حنق taro, haj, sakhata, iqtal, ya. Makna-makna al-ghadab fi lughah. Lu secara lughatan ya. Kemudian apa secara istilah? Kalau di apa di Minhajul Qasidin ya, makna al-ghadab di sini mendidihnya darah. Ya, mendidihnya darah. Kalau di sini di slide saya cantumkan definisi dari lain ya, dari sumber lain. Gambaran tentang kondisi jiwa manusia ketika dia sedang marah. Inda ta'arudu lil khatir أو نتيجة لشعور بالتعب توتر أو استياء أو عدم ini salah ketik saya kalimatal ihtijaj ya ketika dia sedang merasa lelah ya ataupun dia sedang membutuhkan hajat-hajat yang memang belum terpenuhi ya kemudian itu bisa memicu sebuah kemarahan. Kalau di dalam Minhajul Qasidin seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya, makna al-ghadab itu adalah mendidihnya darah ya, mendidihnya darah di dalam hati kita untuk melakukan pembalasan. Kenapa mendidihnya darah? Karena ketika seseorang marah, diri kita sedang marah ya, bergejolak yang ada kondisi jantung yang kondisi darah ya yang sedang di dalam diri kita ini ya di dalam jiwa ini dia bergejolak sampai kemudian menjadi mendidih kemudian akhirnya menyebar darah yang mendidih tersebut menyebar ke seluruh aliran darah di dalam tubuh kita yang ada di hati ya darah yang ada di hati kita itu kondisinya mendidih. Nah itu kalau teman-teman melihat kalau belajar fisika ya, kalau melihat air yang dipanaskan, ya, zat cair yang dipanaskan itu ketika dia dipanaskan dia itu muter, gitu kan kondisinya muter-muter kemudian akhirnya menyebar dan kita akhirnya melihat gelembung-gelembung air tersebut. Nah, itu kondisi manusia ya ketika sedang marah itu seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi, ekspresi apa yang terjadi ketika orang sedang marah? Biasanya matanya merah, mukanya merah, kan gitu ya. Kulitnya memerah gitu. Karena darah yang di dalam tubuhnya itu memang sedang mendidih. Ya. Darah yang mendidih itu kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Nah, kata Rasulullah, tapi laisa syadidu bisura'ati. Bisura'ati. Bukan orang yang kuat itu orang yang bukan bergulat. Ya, yang jago bergulat. Justru innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Karena prosesnya lagi marah itu betul-betul luar biasa. Gitu kan? Teman-teman pernah marah? Kalau saya pernah ya. Astagfirullah. Itu rasanya coba ketika kita merasakan itu
itu betul-betul bergetar tubuh kita. Kemudian kita tahan itu, ya kita tahan, itu seperti bergetar diri kita tuh. Kalau kita berusaha untuk menahan marah, maka kemudian kata Rasulullah itu orang yang kuat gitu. Nggak mungkin karena manusia itu tidak marah. Pasti pernah marah, tapi kemudian kita mengendalikan kemarahan tersebut, itu yang menjadikan kita menjadi orang yang kuat. Ya. Kita taklukkan kemarahan yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah ini sebab-sebab asbabul ghadab, ya. Asbabul ghadab yang pertama apa? Al-ujub. Kemudian mizah, al-mizah, bergurau, bercanda, ujub. Kenapa ujub menjadi sebab marah? Kenapa Vera? Vera? Vera nggak ada ya? Atau ini yang bertiga nih, Astri, Cindy, Aisyah, Risma. Berempat. Kenapa ujub menjadi sebab kemarahan? Hmm? Ujub menjadi sebab kemarahan di sini. Pertama, menjadikan orang marah ternyata ujub. Hmm. Jadi ketika ada ujub, sifat ujub ini bisa hinggap, ya bisa bisa ada di mana-mana. Justru bukan kepada ahlul ma'asi, ya bukan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Justru bisa jadi kalau misalnya dosa khomer, dosa zina itu ya memang hinggap di orang-orang yang bermaksiat, justru ujub ini hinggapnya di orang-orang yang taat, orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah. Justru banyak penyakit ini hinggap gitu. Maka kemudian ini menjadi sumber, ya, menjadi asbab, ya, salah satu asbab seseorang ini marah justru. Kenapa? Karena dia ekspektasi, ya, ekspektasi orang, ekspektasi dirinya kepada orang lain itu tinggi gitu. Nah, ketika dia tidak mendapati hal tersebut, akhirnya menjadi sebab kemarahan gitu ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Kemudian bercanda. Tadi kita bercanda, terus kemudian akhirnya menjadi sebab kemarahan. Ya, sini juga apa, berdebat, berkhianat, ya, ambisi, syiddatul hirs alal fudulil mal, ya,
apa namanya berambisi ya terhadap kedudukan, pangkat ya dan harta. Nah, itu menjadi sebab-sebab kemarahan. Nah, ini ada tambahan yang tidak ada di dalam buku Minhajul Qasidin. Macam-macam anwaul ghadab. Jadi ada macam-macam kemarahan yang kita perlu ya, semua dari kita perlu mengintrospeksi diri kita. Kira-kira jenis kemarahan apa yang ada di dalam diri kita selama ini? Ya. Yang pertama al-ghadabul udwani, yakni yudhahiru ala sahibihi wa yalhaduhu al-akharuna min taghyirati allati tatran alaih. Jadi ada kemarahan yang sifatnya eh, ditampakkan gitu ya, ditampakkan kepada siapa? Pada orang lain. Misalnya contoh banting banting apa? Banting pintu, gebrak meja, ya. Itu kemarahan-kemarahan yang ditampakkan. Jelas yang seperti ini berbahaya gak? Bahaya. Melakukan sabotase yang membahayakan diri orang lain. Ya. Ini yang ditampakkan. Kemudian al-ghadabul mukhafi, ya. Jadi tersembunyi dia. Ini yang melakukan sabotase ini. Ghadabun takunu atharuhul kharijiyah ala sahibihi maqbulah walakin yatimmu tasrifuhu min khilalil a'mali. Jadi dia tidak menampakkan seperti yang pertama, tidak gebrak meja, tidak apa namanya tuh, tidak gebrak meja, tidak apapun ya, tidak merusak barang, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tapi dia tersembunyi, dia melakukan sabotase. Misalnya cinta ditolak, apa itu istilahnya? Cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Melakukan sabotase, membahayakan orang lain, ya. Nah, itu juga berbahaya. Ada lagi al-ghadabu dakhili. Ya. Tidak ada yang tahu dia marah. Ya. Ghadabul yahsibuhu sahibuhu fi nafsihi duna an yash'uru ahadu bihi. Jadi tidak ada yang tahu orang marah. Dia itu marah. Tidak ada orang yang tahu dia itu marah termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dia tidak tahu kalau dia ternyata mengidap penyakit marah. Ada kemarahan. Kira-kira marah yang seperti apa? Contohnya. Kalau yang pertama ditampakkan, yang kemudian yang kedua tidak ditampakkan, tapi efeknya dirasakan sama orang lain, gitu ya. Kalau yang tiga tidak ditampakkan, ya, tapi dia tidak nyadar dan tidak ada yang tahu kalau dia tuh ternyata mengidap penyakit marah sampai dirinya sendiri. Dia tidak sadar kalau dirinya itu marah, sebetulnya menyimpan kemarahan. Contohnya gimana? Silakan. Ya mungkin di diri kita ada godo dakhili seperti ini. Contohnya gimana? Ada Eka. Tafadholi ada Eka. Contohnya mungkin itu Ustazah.
Kayak misal nih, kita pernah marah sama salah satu orang misalnya. Tapi kita udah berusaha untuk eh, memaafkan nih, baik memaafkan diri sendiri ataupun orang itu. Nah, suatu ketika karena mungkin saat itu tuh eh, apa kayak udah bikin marah satu kali gitu misalnya. Terus kayak gak mau terlalu ini lagi sama orangnya. Jadi pas besokannya lagi mungkin sikapnya orang itu tuh kayak udah gak mau kita tahu, gak mau kita lihat, gak mau gimana. Tapi kita mungkin menunjukkan sesuatu yang kita itu nggak suka, tapi kita nggak nyadar bahwasanya sebenarnya kita udah nggak expect lagi sama orangnya gitu. Cuman pas ditanya sama orang, kamu marah sama dia? Enggak, biasa aja. Nah, itu bener atau enggak? Ya, sering ya kita ya ketika berinteraksi dengan orang lain ya. Orang lain ini bukan hanya temen ya, misal eh, tadi contohnya dari adik Eka itu ketika kita marah terhadap orang lain yang memang mungkin udah lama, terus kita juga udah niat memaafkan kok sebetulnya gitu. Tapi ternyata ada efek ya, ada efek sikap gitu terhadap diri orang itu gitu. Nah ini contoh kita ketika misalnya berhadapan dengan temen, misalnya gitu ya adik Eka. Ada lagi contoh misalnya ketika kita berhadapan dengan orang tua. Ya, kalau istilah sekarang itu makanya ada istilah inner child. Pernah dengar istilah ini? Jadi Pernah Ustaz. kesalahan pola asuh yang dilakukan orang tua kita pada masa lalu gitu. Kemudian kita mungkin nggak nyadar kalau kita marah sebetulnya dengan kesalahan orang tua tersebut. Ya, misalnya orang tua kita salah pengasuhan atau orang tua kita misalnya pernah pukul kita, pernah cubit kita, pernah apa gitu ya. Itu kita marah tuh ya dan ketika itu ketika kita masih kecil kita tidak bisa membalas gitu. Terus kemudian tapi disimpan di hati tersebut. Dimarahin orang tua terus kita merasa marah sebetulnya kita disimpan. Terus kemudian efeknya itu dia tidak sadar atas kemarahan yang ada pada diri dia. Ya. Kemudian akhirnya efeknya kapan? Efeknya itu ketika misalnya dia punya anak. Ketika dia masih menyimpan kemarahan tersebut, ada efek. Contohnya dia tidak bisa berbuat misalnya lembah lembut terhadap anak, gitu. Atau misalnya anak-anak yang jauh dari orang tua, misalnya dia juga akan melakukan hal yang sama. Atau ada lagi mungkin yang lebih parah kasus LGBT. Ya. Betapa banyak kasus-kasus di luar sana. Ya, kenapa dia tidak mau misalnya menikah dengan lawan jenis, gitu kan? Tidak bisa misalnya apa namanya mengasihi, mencintai pasangannya yang lawan jenis, ya. Dia lebih suka yang dengan sejenis. Pernah banyak kasus ditemukan ternyata misalnya contoh dia menyimpan kemarahan dengan sang ayah. Ayahnya kasar, pemarah, membahayakan dirinya gitu. Sehingga masuk ke dalam memori ruang bawah sadarnya tersebut, akhirnya dia membenci laki-laki. Ya. Ini banyak kasus yang seperti itu. Apa dia tahu diri dia marah? Dia tidak sadar, tapi efeknya ada di masa kehidupannya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita? Ya, semua informasi-informasi, perlakuan-perlakuan negatif ya dari orang tua, dari teman kah, dari saudara kah, dari guru kita kah, gitu ya. Pasti akan ada, pasti akan ada. Karena tempatnya manusia memang khilaf dan salah gitu. Jadi nggak mungkin kita bilang enak ya orang tuanya si A misalnya tidak pernah begini-begini. Kalau saya orang tuanya begini-begini, pasti ada juga. Ya, cuman kita nggak tahu aja. Atau kenapa ya kok guru saya misalnya kayak gini gitu. Ya, tidak seperti ini. Atau misalnya teman.
teman. Padahal kita sudah berteman lama, kita berbuat baik kepada dia, tapi ternyata dia mengkhianati kita kok ya. Kok dia begini ya sama kita? Akhirnya kemudian itu tersimpan. Kalau selalu kita simpan, kalau selalu kemarahan-kemarahan yang selalu kita simpan, akhirnya memberikan efek jangka panjang, ya. Atau istilah yang kita kenal ini, yang kita sedang kaji ini, ghadabud dakhil, mendem masuk ke dalam diri kita, yang sehingga memberikan efek yang buruk jangka panjang hidup kita. Ibaratnya tuh kayak ada orang yang nganterin kotoran, teman-teman, ke mana ya, ke rumah kita, ke depan teras lah gitu, ke depan kos-kosan misalnya ya, ada orang yang naruh kotoran. Apa yang kita lakukan ketika kita melihat kotoran di depan pintu rumah kita? Apa kira-kira? Itu kotoran kita siram, kita bersihkan, atau kita bawa masuk ke dalam kamar? Bersihin. Nah, dalam kejadian kehidupan kita ada informasi yang enak, ada perilaku yang nggak enak, ada perilaku buruk yang sering kita terima dari siapapun. Ya, kalau itu masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, itu akan menimbulkan kemarahan. Tapi gimana caranya? Kita ampuni, kita minta ampun, kita bersihkan, kita maafkan, ya, kita maafkan. Nggak ada cara lain kecuali memaafkan, ya, sehingga kita bisa terhindar dari ghadab dakhili. Kemudian yang terakhir adalah ini yang baik, ya, yang termanage, marah yang di apa namanya, dikelola dengan baik, kemudian menjadikan sebuah kebaikan. Kita tahu, teman-teman, hatta Nabi Yusuf alaihi salam, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak enak, perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya. Tapi kemudian kemarahannya itu dia tidak pendam menjadi sebuah kemarahan gitu. Kemarahannya itu di-manage, ya. Bagaimana kemudian akhirnya dia bisa mengantarkan seorang Yusuf alaihi salam ini menjadi seorang yang Allah cintai. Dia hadirkan bahwasannya yang menggerakkan, ya, perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita adalah cara Allah menjadikan kita sabar, cara Allah menjadikan kita mulia, ya. Jadi sebetulnya orang berbuat buruk kepada kita itu bukan karena dia yang mau gitu, atau mungkin bukan karena dia yang buruk. Allah hanya meminjam. Allah hanya meminjam raga mereka. Ini yang harus kita yakini ya, teman-teman. Kalau kita nggak mau gampang-gampangan marah, ini harus kita paham. Ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, itu adalah sejatinya Allah hanya meminjam raga mereka, fisik mereka, agar menjadikan diri kita termasuk orang yang sabar. Ya. Menjadi jalan diri kita untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Gitu. Ya. Ada suatu kisah, ya. Ini kisah betul sebetulnya. Tapi memang saya dapat cerita dari guru saya gitu. Suatu ketika di Yaman ada seseorang yang solih, ya, dia laki-laki solih, kemudian dia punya istri itu pemarah. Kerjaannya itu setiap hari ya marah, marah-marahin suaminya gitu ya, yang ngomel-ngomel gitu ya, entah apa yang dipermasalahkan, setiap hari seperti itu. Lelaki solih ini ya memang lelaki yang taat gitu, baik ya, solih, tapi
setaat-taatnya manusia, sesolih-solihnya manusia, memang ada titik-titik yang dia lelah gitu dengan perilaku yang apa namanya, perilaku dari istrinya gitu ya. Sampai kemudian dia keluar dari rumah itu karena dia sedang lelah, capek, dan dia apa sudah merasa kok kayaknya nggak berubah-berubah istri saya gitu ya, setiap hari seperti ini gitu. Dia udah cukup sabar dalam waktu yang lama gitu. Kemudian si lelaki tersebut meninggalkan rumah, kemudian mencari tempat untuk berkholoat, untuk beruzlah ya. Dia mau menstabilkan hati dulu gitu, agar tidak terjerumus ke dalam kemarahan juga ya. Dia dapati ternyata di sebuah goa ya, tempat dia apa namanya beruzlah, ada seorang laki-laki, ada dua orang laki-laki juga yang sedang beritikaf lah gitu ya, untuk beritikaf apa ya, beruzlah ya, beribadah juga di tempat yang sama. Kemudian ketika dia melihat si lelaki tersebut, ya, ternyata dua lelaki tersebut sedang membicarakan seseorang yang solih, yang ternyata ketika disebutkan namanya, maka kemudian menjadi jalan Allah untuk mengabulkan doa-doa mereka. Terus ditanya, katanya sama lelaki yang solih tadi itu, yang baru kabur dari rumah karena istrinya marah-marah terus. Ditanya sama dia, siapa gerangan gitu kan? Siapa laki itu? Terus disebutkan, yang tak lain adalah namanya dia. Namanya dia. Maka kemudian akhirnya dia berpikir, kenapa seperti itu gitu. Ternyata dia menjadi orang yang solih. Dia menjadi orang yang Allah cintai. Dia menjadi orang yang dekat pada Allah karena kesabarannya. Karena kesabarannya dalam menyikapi istrinya yang selalu marah-marah. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata itu cara cara Allah ya, ketika ingin menjadikan diri kita yang sabar. Ketika kita misalnya doa, Allahumma afriq alaina sabron. Ya, kita minta kesabaran sama Allah. Tapi yang didatengin tuh misalnya orang, kejadian-kejadian yang ngeselin, kejadian-kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan kita, orang-orang yang mengecewakan, gitu ya, orang-orang yang mengundang kemarahan kita. Ya. Nah, itu justru cara Allah mengabulkan ternyata. Yang kemudian menjadikan diri kita mulia di sisi Allah. Salah ya. Nah, ini cara-cara yang sudah Allah berikan kepada kita ya, apa namanya, agar kita menjadi termasuk orang-orang yang apa bisa mengendalikan amarah kita ya. Eh, yang pertama di sini ayat khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tadi saya katakan khudil afwa. Nggak ada cara lain kecuali dengan memaafkan. Tapi saya nggak bisa maafin. Ya maafin. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya Allah bisa mengampuni dosa kita kalau kita juga nggak bisa ngampunin orang lain? Itu tuh ya, konsep maaf tuh gitu. Kalau kita mau diampunin sama Allah, kita pandai-pandai juga bisa memaafkan orang lain. Khudil afwa wa mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kita berpaling dari orang-orang yang bodoh yang memang mengundang kemarahan kita. Ya. Kemudian kita yakini balasan yang Allah berikan kepada kita, pada orang-orang yang sabar, ya. Wa qa'ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ya. Kita yakini pengampunan Allah, kasih sayang Allah ya, atas diri kita. Ketika kita mampu menahan amarah, ya. Kemudian mengingat janji Allah, mengingat janji Allah. Mengingat janji Allah, wal kazimin al ghaid wal 'afina 'anil nas.
Ya. Orang-orang yang menahan amarahnya ini, ya, kata Rasulullah, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yung ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyihurim ya, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa melakukannya, dia bisa melakukan semua itu. Misalnya apa susahnya ya tinggal gebrak meja, atau apa susahnya kita tinggal apa namanya memblokir orang yang menyebalkan, atau hal-hal yang apa susahnya kita menyebar fitnah misalnya karena kita merasa marah terhadap orang lain. Tapi kita mampu untuk menahan hal itu semua. Ya, apa kata Rasulullah? Eh, Allah memanggilnya di hari kiamat. Da'allahu ala rusil khalaq, ya, di depan semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian hatta yukhayyiruhu min ayyi huri ma syaa. Kemudian dia mengizinkan ya, memilih ada hurin masya, memilih bidadari yang dia kehendaki. Walaupun di sini konteksnya hadis bidadari, ini hadis ini bukan berlaku kepada laki-laki saja, ya, tapi ini berlaku untuk diri kita. Ya, hal-hal yang menyejukkan mata bagi kita nanti di surga, kita bebas memilihnya dari yang mana saja. Ya. Kita yakini kehidupan dunia ini hanya sebentar. Ya. Nggak apa-apa yang sebentar itu. Kita kita lihat bagaimana Rasulullah, ya, dihina, dicaci, difitnah, sampai sekalipun jelas-jelas mau dibunuh. Rasulullah, keburukan apa yang belum pernah Rasulullah rasakan? Keburukan yang kita rasakan dari orang lain itu semua pernah dirasakan oleh Rasulullah, ya kan? Tapi justru keburukan, semua keburukan itu menjadikan Rasulullah menjadi orang yang mulia. Gitu ya teman-teman. Begitu juga diri kita. Kita mungkin tidak seberapa dengan keburukan yang Rasulullah rasakan dari orang-orang yang membuat hal yang tidak baik kepada dirinya. Ya. Maka kemudian ketika kita bisa mengendalikan itu semua, itu justru bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini hadis qudsi, ya. Ya bani Adam, wazkurni 'indal ghadab, azkuruka hina aqdab. Ya wala amhaqau famin amhaq. Ya. Ini hadis qudsi, kata Allah, ya, di situ, ya bani Adam, uzkurni 'indal ghadab. Cara kita mengendalikan marah adalah kita ingat sama Allah. Tadi ya konsep yang saya yakini, ya. Ketika ada orang yang membuat kita marah, itu adalah Allah hanya meminjam raga mereka. Ya, Allah hanya meminjam raga mereka untuk apa? Untuk memberikan kita kemuliaan atas kesabaran kita dalam menghadapinya. Ya. Azkuruka hina aqdab, maka apa namanya? Aku mengingatmu saat aku marah, katanya Allah, ya. Maka wala amhakka, aku tidak akan memurkaimu, ya, di man amhak, di antara orang-orang yang aku murkai. Ya kan? Orang-orang misalnya orang-orang dimurkai Allah, kita tidak dimurkai. Karena kenapa? Karena kita menahan amarah. Maka Allah juga segan, ya, sehingga tidak mau memurkai diri kita. Itu seputar marah, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan jenis-jenis marah, terus bagaimana penyikapan dalam mengelola amarah. Silakan. Ada yang mau bertanya atau diskusikan? Tidak ada. Ustazah mau tanya, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang
temperamen gitu loh. Apa sih, kayak misalnya dia itu marah nih, tapi Hmm. eh, semuanya itu kena gitu. Hmm. Padahal misalnya nih, dia marah itu bukan atas sebab orang-orang di sekitarnya, mungkin dia ada sesuatu hal gitu. Tapi qadarullah gitu. Ada orang yang misalnya mengajak eh, berbicara itu langsung kena ikutan juga kena marah gitu misalnya gitu. Nah, terus kemudian yang mengajak bicara itu mungkin kurang diterima gitu sama dirinya itu, perkataannya mungkin gitu. Entah menyinggung atau gimana, pokoknya kurang paham deh. Terus akhirnya dia ini dari kebiasaan marahnya itu apa suka kayak mukul apa gitu misalnya atau ngelempar sesuatu gitu. Itu gimana Ustaz kita menghadapi orang itu gitu. Sedangkan misalnya eh, kita itu tidak pernah mengalami hal seperti itu di dalam eh, keluarga gitu. Misalnya orang tua kita nggak pernah kayak gitu, tapi di luar kita menghadapi orang yang kayak gitu. Gimana Ustaz? Kasus ya yang seperti ini gitu. Yang pertama memang kita prihatin, kita berempati dulu terhadap orang yang seperti itu karena sebetulnya dia menyimpan kemarahan yang tadi godop dahili. Misalnya contoh yang tadi ya yang dia sebutin, atau ada lagi misalnya ada orang yang biasa dikhianati sama orang lain, di apa namanya dijatuhkan, dibenci, dibully bahkan ya. Kemudian akhirnya dia dia tidak marah pada orang yang menjatuhkannya, yang memfitnahnya, tapi kemudian dia bertemu dengan orang lain di tempat yang lain, dia apa namanya? Pernah saya nemuin kasus kayak apa ya? Jadinya Istilah ya, apa sih? Jadi dia menduga orang orang tuh sama semua gitu. Seperti yang dia pernah rasakan gitu. Ya. Maka yang pertama kita, misalnya sebagai teman atau orang yang terdekat dengan dia gitu, yang pertama kita empati. Kita tampakkan wujud kasih sayang kita. Karena sebetulnya dia membutuhkan kasih sayang. Orang-orang yang seperti itu gitu. Ya, karena mungkin dia terbiasa mendapat kemarahan dari orang lain. Jadi dia pun akhirnya seperti itu gitu. Nah, ketika kita mendatangkan cinta kita, kasih sayang kita, kebaikan kita dengan tulus, ya, itu lama-lama berangsur kemarahannya dia. Karena sebetulnya dia memendam kemarahan terhadap orang lain yang kemudian tempat sampahnya tuh biasanya kita gitu. Misalnya orang-orang yang nggak tahu asal usulnya, latar belakangnya gitu kan. Mungkin seperti itu. Jadi kita hadapi dengan empati, ya, kita lakukan dengan apa namanya kita kita perlakukan dia dengan kebaikan yang tulus, ya, sehingga dia dan ini memang tidak bisa sehari dua hari, ya, karena penyakit ini sudah apa namanya sudah ada biasanya, udah mengakar di dalam diri dia, ya, udah berkarat, ya, maka kemudian kita sebagai orang luar mesti sabar. Mesti sabar untuk menghadapi orang yang seperti itu gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, Allah akan memberikan hidayah, taufik, inayah kepada orang tersebut dan termasuk kepada diri kita atas kesabaran diri kita dalam menghadapi orang tersebut gitu. Ya, jangan kita malah apa namanya terbawa emosi juga gitu ketika menghadapi orang tersebut. Nggak perlu, karena memang bukan salah kita, dan jangan sampai kita terjebak ke dalam dosa karena melayani orang yang seperti itu. Atau kedua, cara yang kedua yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada Abu Bakar, ya, ketika itu ada orang yang menghina Rasulullah, ya, di sebelahnya ada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tidak menjawab dengan kemarahan gitu orang yang menghina beliau. Kemudian datang lagi sampai orang yang menghina tersebut berlalu meninggalkan Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu. Kemudian datang orang kedua, kemudian menjelekan, menghina Rasulullah.
Ketika itu Abu Bakar langsung marah terhadap orang yang kedua itu. Maka nggak lama kemudian Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku?" Katanya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Yang pertama, engkau tetap sabar duduk bersamaku, maka aku bersama denganmu." Kata Rasulullah. Ya. Yang kedua, engkau marah. Dan ketika itu setan-setan datang bersama engkau. Maka aku tidak mau duduk bersama setan, kata Rasulullah. Maka aku meninggalkan. Ya. Jadi luar biasa ya hadis ini gitu yang diberikan isyarat yang diberikan oleh Rasulullah gitu ya. Kalau kita mau bersama Rasulullah, ya, kita tahan marah gitu istilahnya. Kemudian yang kedua, cara menghadapi orang yang marah. Ya, orang yang suka orang pemarah gitu. Yang seharusnya bisa diubah. Ya. Tapi karena ketika dia belum melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, belajar memaafkan orang lain, belajar untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menjadi pemarah akhirnya. Dan kita bersabar atas kemarahannya dengan cara tadi empati ya, ataupun misalnya ketika kemarahannya itu membahayakan kita ya, wa'rid anil jahilin, kita berpaling dari orang tersebut. Berpaling bukan berarti membenci ya. Ketika jangan sampai kita terjebak ke dalam membenci, karena ketika kita membenci kita akan melakukan hal yang sama dengan orang yang kita benci. Nah, itu hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi kita tidak boleh membenci keburukan orang lain. Tapi kita ketika keburukan itu memberikan mudarat kepada kita, wa'arid anil jahilin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran. Berarti intinya kemarahan itu tidak bisa dibalas. Maksudnya tidak bisa dinasehati dengan sama-sama kita itu marah gitu kan, Ustaz. Harus dengan kelembutan dan kasih sayang. Pertama kita berempati dulu ya, kita rasakan. Kasihan sebetulnya orang-orang yang seperti itu ya. Jiwanya itu ya kasihan. Saya pernah mendapatkan orang yang seperti itu ya. Jadi memang dia tidak bisa menerima kesalahan orang lain gitu, langsung marah, langsung menampakkan ini. Tapi ketika kita menghadapinya dengan ketulusan ya, dengan kesabaran ya, justru masya Allah gitu ya. Ternyata Allah melembutkan hatinya untuk berlaku seperti itu juga kepada kita, gitu. Insya Allah. Ya. Baik. Naktafi fi hadzal waqt. Ya. Silakan dipelajari lagi, ya, dibaca-baca lagi kembali di rumah. Ya, semoga Allah menjadikan kita ya, menghilangkan amarah-amarah yang ada di dalam hati kita, membersihkan hati kita. Dan tak lupa juga saya mengingatkan teman-teman, insya Allah besok sudah mulai kita beribadah di bulan Ramadan. Pertama saya mohon maaf ya atas semua kesalahan kehilafan yang mungkin pernah saya katakan, lakukan ya. Kemudian saya ingatkan juga untuk diri saya dan teman-teman untuk bertaubat sebelum masuk bulan Ramadan ya. Karena seperti yang kita gambarkan kemarin ya di whiteboard itu, ibaratnya tuh hati kita tuh kayak kaca di lampu tempel ya. Kita tidak bisa memancarkan kebaikan. Kita tidak bisa melakukan ketaatan di bulan Ramadan ketika kita walaupun kita tahu fadhail bulan Ramadan seperti ini ya, ganjarannya di dua kali apa berlipat-lipat, keutamaannya seperti apa. Tapi ketika hati kita kotor ya, maka kita tidak bisa menyambut ya, kita tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Maka masih ada waktu untuk beberapa jam ke depan kita perbanyak taubat ya, perbanyak istighfar untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah.